Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 6 subtema 1 dari tema 8, di mana materi-materi yang akan kita bahas seperti yang terlihat di layar. Yang pertama adalah materinya mengurutkan peristiwa pada bacaan. Ini adalah materi yang bersumber pada muatan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua materinya adalah pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar. Dan materi kedua ini sumbernya adalah PPKN. Dan yang terakhir adalah tangga nada diatonis minor. Materi ketiga ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan SBDP. Untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, silakan cermati dan simak baik-baik video pembelajaran ini agar kamu mudah dalam memahami materi-materi yang akan saya jelaskan. Yuk, sama-sama kita bahas materinya satu persatu. Materi yang pertama sesuai tadi yang sudah kita tampilkan ya, sudah kita lihat di layar awal di cover. Yang pertama adalah mengurutkan peristiwa pada bacaan. Materi ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.8 dan 4.8. Dimana kalau kita perhatikan ya, kalau kita lihat baik-baik, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari mengurutkan peristiwa pada bacaan. Jadi sebelum ini di materi pembelajaran ini sebelumnya bisa 5, bisa 4, bisa 3, 2, dan 1. Di pembelajaran sebelum 6 ini kita sudah mempelajari dan membahas sebelumnya tentang mengurutkan peristiwa pada bacaan. Nah, untuk kamu, untuk memahami setiap urutan peristiwa yang ada pada bacaan, langkah yang pertama adalah harus kita lakukan dengan membaca secara intensif. Nah, apa sih membaca secara intensif itu? Nah, membaca secara intensif adalah membaca dari awal hingga akhir bacaan yang ada, yang akan kita urutkan peristiwanya, kita baca dengan seksama. Dan membacanya pun tidak hanya sekali, melainkan berulang kali sampai benar-benar kamu mudah dalam memahami bacaan tersebut. Nah, itulah makna dari membaca secara intensif. Gimana nih kira-kira? Sudah terbayang ya? Kalau pengen mengurutkan peristiwa bacaan atau pada bacaan, langkah pertamanya adalah membaca secara intensif. Kemudian setelah kita membacanya, kita memahaminya, maka kita tentukan alurnya, jalan ceritanya bagaimana. Dari awal ceritanya, pertengahan sampai akhirnya bagaimana ceritanya. Nah, disitulah kita akan mengurutkan ceritanya yang ada pada bacaan. Usahakan bacanya benar-benar intensif ya, agar kita mudah dalam mengurutkan peristiwa yang ada pada bacaan tersebut. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Pada slide yang kita lihat ini adalah materi yang kedua, di mana materinya pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar. Materi ini bersumber pada muatan pelajaran PPKN dengan KD 3.3 dan 4.3. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu meskipun terdiri dari masyarakat yang beragam. Sikap saling menghargai dan menghormati sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan. Nah, ini semboyan negara kita ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda walaupun tetap satu jua. Sikap saling menghargai dan menghormati itu dapat diwujudkan dengan hal-hal berikut. Nah, kita harus mewujudkan sikap menghargai dan menghormati itu. Pertama adalah menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain. Ini adalah bagian sikap menghargai kita dengan kesenian orang lain, perbedaan yang kita miliki. Kedua adalah berteman tanpa membeda-bedakan suku, budaya maupun agama. Jadi kalau kita memiliki teman atau mau berteman dengan siapa saja, itu bagian dari sikap yang harus kita terapkan. Ketiga adalah mau mempelajari kebudayaan Indonesia.
yang berbeda dengan budayanya sendiri. Jadi kalau kita awalnya atau kita memiliki suku Jawa, maka kita pun harus berusaha mempelajari budaya yang lain. Misalkan suku Sunda, suku-suku yang lain yang ada di negara kita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah ataupun upacara adat meskipun berbeda dengan kita. Jadi kalau ada teman kita yang sedang beribadah atau melakukan upacara adat, nah layaknya kita untuk menghargai, biarkan teman kita beribadah dulu, biarkan teman kita sembahyang dahulu baru kita ajak main. Kalau misalkan kita niatnya mengajak teman kita untuk bermain, jadi kita harus menunggu teman kita selesai beribadah, maka kita boleh mengajaknya dia main. Sampai di situ kita sudah menunjukkan sebenarnya sikap saling menghargai dan menghormati di keberagaman yang kita miliki di negara kita. 4 hal ini kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah akan terwujud masyarakat yang rukun dan damai. Oleh karenanya untuk kamu sebisa mungkin dalam menerapkan kehidupannya dalam sehari-hari, menerapkan 4 hal ini nih minimal. Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Di slide yang kita lihat adalah materi yang ketiga dan merupakan materi yang terakhir ya pada pembelajaran 6 ini. Oleh karenanya kita benar-benar nih harus memahami materi yang terakhir ini dengan baik. Tangga nada diatonis minor. Nah, tangga nada diatonis minor ini adalah merupakan muatan pelajaran SBDP dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Dimana kalau kita perhatikan tangga nada diatonis minor itu ada bermacam-macam. Satu diantaranya tangga nada diatonis minor harmonis. Nah, jadi kalau diatonis minor, satu diantaranya dari sekian diatonis minor itu adalah tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Contohnya lagu Ayam Den Lapeh dan Bunga Jempo. Jadi bunga jempo, bunga jempo. Nah, itu adalah bagian dari tangga nada contoh lagu dari diatonis minor harmonis. Adapun ciri-ciri kalau kita perhatikan atau kita lihat benar-benar ya, ciri-ciri tangga nada diatonis minor itu ada 3. Yang pertama adalah lagunya bersifat sedih. Jadi lagunya nggak bergembira ya, melainkan sedih. Yang kedua adalah lagunya kurang bersemangat. Jadi beda dengan lagu tangga nada diatonis mayor. Nah, ini kurang bersemangat. Poin yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, ciri-cirinya adalah melodi lagu diawali dan diakhiri dengan nada la atau 6, nada ke-6. Kemudian, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada mi yang ketiga dan diakhiri pula dengan nada la yang ke-6. Nah, 3 ciri-ciri ini adalah ciri khusus, ciri khas yang dimiliki oleh tangga nada diatonis minor. Jadi kalau kamu memperhatikan baik-baik dari sebuah lagu atau dalam sebuah lagu, ketika kita menyanyikan lagu atau membaca lagu, nah kalau lagu yang kita lihat itu bersifat sedih, kurang bersemangat, dan diawali atau diakhiri dengan nada la, nah itu ciri khas tangga nada diatonis minor. Jadi berbeda, benar-benar berbeda antara tangga nada diatonis minor dengan tangga nada diatonis mayor. Mudah-mudahan kamu bisa nih membedakan antara tangga nada diatonis minor dengan tangga nada diatonis mayor. Setelah kamu menyaksikan dan memperhatikan serta menyimak video pembelajaran tadi dari materi pertama sampai ketiga, silakan kamu menjawab soal latihan-latihan berikut yang terdiri dari 3 soal, di mana soal-soal ini adalah soal yang diambil dari pembelajaran yang tadi sudah kita bahas atau kita pelajari.
Silakan menjawab dengan jawaban yang tepat tanpa meminta bantuan atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, saya doakan semoga kamu bisa dalam mengerjakan soal berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Demikianlah pembahasan kita pada pembelajaran 6, subtema 1 dari tema 8 yang dapat saya berikan. Semoga pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.